Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Yang kelima, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang terakhir, menyebutkan contoh kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Bayangkan bila kalian ada di suatu ruangan kelas, ruangan tersebut tidak hanya memiliki lantai, tembok, plafon, tetapi juga ada udara dan lain-lain. Demikian halnya dengan ruang di permukaan bumi, yang tidak hanya sebatas tanah yang kita injak, tetapi juga ada udara, air, batuan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Lebih lanjut, kalian bisa melihat contoh ruang seperti yang ada pada gambar. Yang pertama, ada persawahan, di mana di situ banyak tumbuh-tumbuhan, ada gunung, ada rumah-rumah penduduk. Gambar yang kedua ada gambar pantai. Gambar yang ketiga ada kebun raya, di mana ada tumbuhan, ada hewan. Dan yang selanjutnya ada gambar padang sabana. Keempat ini merupakan contoh ruang di permukaan bumi. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Adakah hubungan antara dua gambar tersebut? Bila ada, bagaimana hubungannya? Jawabannya, ruang yang tersedia di permukaan bumi ini memiliki perbedaan antara suatu wilayah tertentu dengan wilayah lain. Perbedaan tersebut karena setiap ruang memiliki karakteristik yang berlainan. Coba kita lihat gambar yang pertama. Ini adalah gambar petani sayuran. Biasanya ada di daerah dataran tinggi. Kemudian yang ini adalah gambar nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Laut berarti daerah pantai. Keduanya ini memiliki karakteristik yang berbeda. Yang satu daerah dataran tinggi, yang satu daerah pantai. Hasilnya pun juga akan berbeda. Karena perbedaan karakteristik ruang biasanya juga diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkan. Contohnya, dataran tinggi menghasilkan sayuran, sementara pantai atau laut menghasilkan ikan. Coba kamu amati barang-barang di sekitarmu yang kamu gunakan. Apakah produk-produk yang kalian gunakan merupakan produk wilayah di mana kalian tinggal? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena itu, maka dibutuhkan yang namanya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya dan keterkaitannya suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang kita saksikan dalam berbagai bentuk, mulai dari pergerakan orang, barang, bahkan dalam bentuk informasi. Contoh interaksi antar ruang. Contoh interaksi antar ruang adalah interaksi desa dan kota. Secara sederhana, orang-orang kota membutuhkan barang yang dihasilkan oleh orang desa. Contohnya, ada sayuran, ada padi, ada kayu, dan lain-lain. Sementara orang desa membutuhkan barang yang dihasilkan oleh orang kota. Contohnya, ada pakaian, ada alat elektronik, dan lain-lain. Ini merupakan contoh interaksi antar ruang. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan salah satu macam-macam mobilitas yang diartikan sebagai pergerakan manusia
dalam bentuk individu maupun kelompok yang menghasilkan perpindahan. Ini contoh dari mobilitas penduduk, yaitu pemudik. Karena pemudik itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini namanya adalah mobilitas penduduk. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah bentuk pertukaran informasi yang melibatkan pemberi informasi, dan penerima informasi. Contoh yang pertama, komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa pada pembelajaran. Guru sebagai pemberi informasi, informasinya adalah materi pembelajaran, sementara siswa adalah penerima informasi. Ini merupakan komunikasi secara langsung, karena antara guru dan siswa itu bertatap muka secara langsung. Yang kedua adalah contoh komunikasi tidak langsung. Di sini, pembaca berita sebagai pemberi informasi, informasinya adalah berita yang disampaikan, sementara kita sebagai penonton merupakan penerima informasi. Disebut komunikasi tidak langsung karena kita dan pembaca berita tidak bertemu secara langsung, hanya melalui media televisi. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi termasuk dalam interaksi karena sama juga dengan mobilitas penduduk yang merupakan bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Transportasi tidak hanya diartikan sebagai perpindahan manusia, tetapi juga perpindahan barang atau produk yang diangkut untuk distribusi perdagangan. Ini contoh dari transportasi yang mengangkut penumpang. Ini juga jenis transportasi di mana transportasinya ini mengangkut barang-barang yang akan diperdagangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Tidak hanya perbedaan karakteristik dan perbedaan hasil, tetapi juga ada 3 faktor yang mempengaruhi mengapa terjadi interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementary. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Saya akan jelaskan yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Contoh, wilayah A surplus sayuran. Surplus itu artinya berkelebihan. Sementara wilayah B surplus ikan. Jadi di sini ada interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Karena wilayah A membutuhkan ikan dari wilayah B membutuhkan sayuran dari wilayah A. Ini adalah kondisi saling melengkapi. Contoh lebih jelas bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Ada petani padi dan ada petani garam. Petani padi membutuhkan garam dan petani garam membutuhkan padi. Maka di sini terjadi saling melengkapi antara petani garam dan petani padi. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperlihatkan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A surplus sayuran minus ikan. Wilayah B minus ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran. Artinya wilayah A dan wilayah B ini saling melengkapi. Tapi di sini ada wilayah C yang lebih dekat dengan wilayah A. Maka wilayah A akan melakukan interaksi dengan wilayah C yang jaraknya lebih dekat dari wilayah B. Sehingga interaksi antara wilayah A dan wilayah B menjadi melemah. Contoh, kamu mau order olive chicken melalui GoFood atau membeli langsung. Rumahnya di dusun pojok Pakem. Biasanya kamu order olive chicken yang ada di Jakal KM 13 dekat Bangjo Besi.
Namun sekarang Olive Chicken buka cabang di daerah Pasar Pakem. Pertanyaannya, kamu akan lebih memilih membeli di mana? Kalau kamu memperhatikan faktor kesempatan antara, kamu akan memilih membeli yang di dekat Pasar Pakem. Walaupun biasanya kamu membeli di Jakal KM 13, karena rumahmu pojok, lebih dekat ke Pasar Pakem daripada ke Jakal KM 13. Ini berarti kamu memperhatikan yang namanya kesempatan. Yang selanjutnya adalah kemudahan transfer. Ketersediaan media yang bisa menyampaikan barang atau produk secara bolak-balik antara setiap ruang yang membutuhkan. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan tujuan. Di sini ada dua contoh gambar. Yang pertama, gambar dengan jalanan mulus. Yang kedua, gambar dengan jalanan berbatu. Ini akan berbeda karena akan lebih cepat pengiriman yang jalan mulus daripada jalan yang berbatu. Ini merupakan kemudahan transfer. Tidak heran kalau kita biasanya melihat harga produk di satu daerah berbeda dengan daerah lain. Misalnya, di tempat kita harga satu bungkus Indomie 2.600, tetapi berbeda halnya dengan di pedalaman Kalimantan yang harganya bisa mencapai Rp3.000. Ini merupakan kondisi saling bergantung yang dipengaruhi oleh kemudahan transfer. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.